Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat, para budayawan yang kali ini kita ketemu lagi dengan Kilam Putro. Saya akan menceritakan tentang Durat Moko. Siapa Durat Moko itu? Durat Moko itu adalah salah satu tokoh yang sangat dihargai dan dihormati di Kabupaten Lamongan. Ini juga yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pencurian sebuah pusaka. Ceritanya begini. Dulu ada seseorang yang menjadi santri dari Sunan Giri. Kemudian ketika itu Sunan Giri pas kebetulan telah melakukan rapat di Demak. Kemudian mereka pulang. Beliau pulang ini kemudian melewati sebuah desa namanya Desa Barang. Di tengah malam itu tiba-tiba Sunan Giri terkejut. Kok ada orang tengah-tengah malam seperti ini nembang-nembang atau bernyanyi-nyanyi. Kemudian oleh Sunan Giri maka ditengoklah rumah itu tadi. Ternyata orang perempuan. Kemudian Sunan Giri permisi untuk bertamu di rumahnya Mbok Rondo Barang tadi. Kemudian dipersilakan oleh Mbok Rondo Barang. Kemudian pusakanya Kanjeng Sunan Giri ini diletakkan di meja. Setelah diletakkan di meja, kemudian Sunan Giri setelah melihat waktunya sudah waktu sholat subuh sudah terlalu dekat, akhirnya dia terkejut dan dia ingin pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Giri. Dia lupa pusaka yang ditaruh di atas meja tadi itu ketinggalan. Beliau tersadar ketika sampai di Giri, kemudian memanggil muridnya. Siapa dia? Dia adalah Durat Moko. Durat Moko diberikan tugas oleh Kanjeng Sunan Giri untuk mengambil pusaka itu yang ada di rumahnya Mbok Rondo Barang tadi itu dengan satu catatan. Jangan diminta dengan baik-baik, tapi diminta dengan cara paksa atau dicuri. Mengapa kok begitu? Karena ini adalah berkaitan dengan nama baik dari Sunan Giri. Karena beliau tidak akan pantas kalau ada seorang sunan kemudian malam-malam bertamu di rumahnya orang yang statusnya adalah rondo. Makanya Durat Moko diperintahkan untuk mengambil pusaka itu. Maka dilaksanakanlah oleh Durat Moko, tetapi apesnya Mbok Rondo tadi itu tidak mau melepaskan pusaka itu. Pusaka itu dibawa kemana-mana, digendong kemana-mana. Akhirnya oleh Durat Moko dipaksa untuk diambil, direbut dari tangannya Mbok Rondo Barang tadi. Otomatis akan terjadilah sebuah jeritan histeris dengan mengatakan maling dan sebagainya, sehingga orang satu kampung keluar semuanya dan mengejar Durat Moko tadi. Akhirnya dari Desa Barang lari menuju ke wilayah desa di sebelahnya, yaitu sudah termasuk wilayah Gelagah. Kemudian di tempat situ terjadilah pengepungan. Setelah itu ada satu orang yang tahu persis bahwa maling tadi itu adalah masuk di dalam sumur. Kemudian oleh orang yang melihat tadi dikatakan, semuanya, kamu jangan mencari kemana-mana, malingnya masuk di dalam sumur ini. Maka berbondong-bondonglah orang itu menuju ke sumur tadi sambil membuktikan apakah benar maling itu ada di sumur itu. Ternyata orang-orang akan mengatakan, kamu tidak benar, karena kalau andai kata maling ini masuk di dalam sumur ini, maka tidak mungkin ada ikan lele yang ngambang-ngambang di atasnya permukaan sumur. Akhirnya orang-orang itu tidak percaya. Tetapi orang yang tahu persis tadi itu,
Dia menunggu sambil membawa tombak. Setelah orang-orang itu pergi semuanya, maka Duratmoko keluar dari persembunyiannya, kemudian oleh orang yang membawa tombak tadi ditodong dengan tombaknya. Apa yang terjadi? Duratmoko mengatakan, sahabatku, Kisana, aku boleh kamu bunuh. Tapi sebelum kamu membunuh saya, kamu harus tahu siapa saya. Saya adalah santrinya Sunan Giri. Saya diutus untuk mengambil pusaka ini. Nah, oleh sebab itu, berikan kesempatan aku untuk mengantarkan pusaka ini dulu ke Kanjeng Sunan Giri. Setelah itu besok saya akan datang ke sini lagi, terserah kamu. Kamu bunuh. Monggo kerso. Akhirnya setelah terjadi perdebatan, akhirnya yang namanya orang yang membawa tombak tadi setuju. Akhirnya dia menuju ke Giri, memberikan pusaka itu ke Sunan Giri. Kemudian besok malamnya dia datang lagi ke tempat yang sama. Kemudian oleh orang yang dijanjikan membunuh tadi itu, karena pusaka tombaknya dimasukkan ke dalam lubang dari sebuah pohon yang sudah dilubangi, tetapi mereka tidak tega. Akhirnya mereka diampuni, tetapi mereka diminta untuk menetap di desa ini. Namanya Desa Sudangan. Dan sampai sekarang pun makamnya ada di Sudangan, Desa Sudangan, Kecamatan Gelaga. Nah, oleh sebab itu, ketika Duratmoko ini diselamatkan, merasa diselamatkan oleh Lele, maka anak keturunan Duratmoko sudah mengatakan kepada, bersumpah, jangan sampai anak keturunan saya ada yang makan lele. Inilah yang menjadikan sampai sekarang terjadi sebuah kesakralan bahwa orang-orang Lamongan, keturunan Duratmoko, itu tidak mau makan ikan lele sampai sekarang ini. Dan siapa yang melanggar sumpah ini, maka mereka mendapatkan walat. Biasanya adalah kulitnya gatal-gatal dan biduren. Dan mereka akan sembuh kalau sudah minta mohon maaf di makamnya mbah yang namanya Mbah Duratmoko yang ada di Desa Sudangan, Kecamatan Gelaga. Itu teman-teman, khususnya adalah orang-orang Lamongan. Saya menceritakan ini supaya anak-anak kita tahu kisah sejarah tentang pencurian pusaka yang biasanya disebut dengan sebuah legenda yang namanya legenda Duratmoko. Demikian para pemirsa, dan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang masih belum jelas, maka bisa ditanyakan langsung melalui channel ini. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada para masyarakat Lamongan yang ingin mengetahui tentang sejarah-sejarah, cerita-cerita tentang Lamongan, maka kami persilakan. Oleh sebab itu, mengapa? Di lambang Kabupaten Lamongan itu, di situ ada yang namanya ikan lele. Ini adalah sejarahnya. Ya, sejarah tentang sumpah yang berkaitan dengan Duratmoko itu. Kemudian ada yang disebut dengan pusaka keris, makanya ada lambangnya keris. Kemudian ada lambangnya bintang, kemudian ada lambangnya bandeng. Kemudian ada lambangnya laut, ada lambangnya pegunungan. Itu semuanya adalah berkaitan dengan sejarah Lamongan. Lele, kalau kita gambarkan sekarang ini, alhamdulillah, ini berkah. Orang-orang Lamongan di mana-mana itu terkenal dengan pecel lelenya. Ini berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan lele?
lambang dari kota Lamongan. Lele itu memiliki sifat-sifat ulet. Lele itu mempunyai sifat-sifat yang ulet. Dia itu bisa hidup walaupun di tempat lumpur sekalipun. Ini melambangkan bahwa orang-orang Lamongan itu memiliki sifat ulet. Tahan untuk hidup walaupun dalam keadaan yang minimal. Ini lele. Tetapi walaupun begitu, jangan main-main dengan lele. Lele itu memiliki senjata yang namanya patil. Makanya walaupun dia itu seperti itu, kalau dia marah, dia akan bisa matil. Ini tentang ikan lele. Bagaimana dengan ikan bandeng? Di Lamongan banyak sekali bandeng. Tambak-tambak di Lamongan semuanya adalah hampir di Kabupaten Lamongan, mulai Gelagah, Karambinangun, Deket, Turi, Kali Tengah, dan sudah menyebar ke daerah-daerah Bengawan Jero. Ini adalah semuanya bertambak bandeng. Bandeng itu mempunyai sifat lurus. Jadi kalau berenang itu seperti senjata, serok. Makanya kalau orang sedang merek, hati-hati dengan terjangan dan sodokan dari ikan bandeng. Sekali kena sodok akan bahaya. Begitu ya. Ini adalah ikan bandeng. Ikan bandeng melambangkan bahwa orang Lamongan itu mempunyai sifat lurus. Lurus dalam berjalannya. Lurus. Ini. Sedangkan pusaka tadi berkaitan dengan pusaka yang dicuri atau yang diambil dari Duratmoko dari tangan Mbok Rondo Barang, yaitu pusakanya Sunan Giri, namanya pusaka Korowelang, ya itu. Kemudian berikutnya bahwa di Kabupaten Lamongan itu juga ada bintang. Ini melambangkan bahwa orang Lamongan itu berketuhanan yang Maha Esa, artinya agamanya kuat. Ini insya Allah. Makanya katanya orang-orang kalau di Surabaya atau di mana-mana, kalau ada selamatan kecil-kecilan, mana ada orang Lamongan? Biasanya untuk memimpin doa dan sebagainya. Itu contohnya. Kemudian apa yang terjadi? Di Lamongan itu juga ada yang namanya wilayah utara adalah laut. Makanya di situ ada gambarnya laut. Dan juga ada wilayah pegunungan, karena di daerah selatan Lamongan itu juga terdiri dari wilayah-wilayah pegunungan walaupun tidak tinggi. Begitu sekilas tentang Lamongan, tetapi karena waktunya terbatas, kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan bisa berhubungan dengan adminnya. Ya, sampai di sini ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tunggulah episode yang berikutnya tentang cerita Lamongan yang berbeda. Sampai di sini, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.